Gabriela, anakku sayang. Bagian 13. Aku kehilangan Gaby selamanya. Pagi itu, Kamis tanggal 17 September 2015, pukul 5.45 pagi. Seperti biasa, aku membangunkan Gaby dari tidurnya dengan mencium pipi dan dagunya. Aku suka dengan bentuk dagu Gaby yang cantik. Gaby lalu bangun tidur dengan manis. Sudah gampang dibanguninnya. Dan langsung menuju kamar mandi untuk aku mandikan seperti biasanya. Setelah Gaby selesai mandi, baru giliran dedeknya yang aku mandikan. Setelah keduanya berseragam rapi, aku menanyakan kepada Gaby mengenai tugas yang tertulis di agendanya tentang food groups, dairy foods, fruit and vegetables, karbohidrat, protein, fish and meat, fat and sugar. Pi, nih kemarin malam mama udah guntingin gambarnya dari majalah. Bener nggak gambarnya kayak gini? Tanyaku kepada Gaby mengenai tugasnya yang harus dikumpul Senin depan, yaitu 4 hari lagi. Jawab Gaby, yang ini benar, yang ini gambarnya kegedean mah. Yang gambar nasi ini digunting aja mah. Nasinya masuk ke karbohidrat, yang gambar ayam bakarnya masuk ke protein. Mah, kata Miss gambarnya nggak boleh gede-gede, dan gambarnya nggak boleh hitam putih, harus berwarna. Nanti ditempel di karton HVS, kayak yang di buku sains. Mama jawab, oke, ntar mama cariin deh di internet, di print warna. Sesaat kemudian, aku membuka lemari pakaianku. Aku hendak mengambil sisir, yang biasa kuletakkan di rak paling atas bagian depan lemari. Di bawah sisir, tampak sepucuk surat yang dikemas rapi, dengan amplop sederhana hasil buatan tangan. Sepertinya, penulis surat tersebut sengaja meletakkan surat itu di bawah sisirku, agar aku dapat menemukan dan membacanya. Aku menyentuh amplop itu. Di bagian depan amplop, tertulis, Love.2 Gaby. Aku menyimpulkan bahwa itu surat dari Gaby, yang sengaja ia tulis untukku. Kemarin sore, memang sempat kulihat ia duduk di meja belajarnya dan menuliskan sesuatu pada secari kertas putih. Aku tergoda untuk membuka isi amplop itu. Kulihat ada beberapa lembar kertas di dalamnya. Tapi, mengingat kami harus segera berangkat ke sekolah, aku kemudian mengurungkan niatku untuk membuka amplop tersebut pagi itu. Suara hatiku berkata, waktunya sudah mepet, kami harus segera berangkat. Nanti makin siang jalanan makin macet. Bisa-bisa terlambat sampai di sekolah. Nanti siang sajalah aku membacanya. Biasanya Gaby juga sering kok tulis-tulis surat untukku. Tapi tumben kali ini suratnya ia kemas dengan rapi dalam amplop. Dan ia tidak memberikannya secara langsung kepadaku. Kira-kira apa ya isi suratnya? Aku pun kembali meletakkan amplop surat tersebut ke tempat semula. Tempat di mana tadi aku menemukannya. Ketika aku sedang menyentuh dan membaca surat di bagian depan amplop surat itu, dari sudut mataku, aku melihat Gaby menatapku. Namun ia tidak berkata apa-apa. Mungkin dia berpikir, mama tadi sudah lihat ada surat dari Bibi. Aku kemudian menyisir rambutku, rambut Gaby, dan juga rambut Chelsea. Lalu kuletakkan kembali sisirku di atas amplop surat Gaby, sehingga posisi amplop itu sesuai dengan posisi ketika aku pertama kali menemukannya. Lemari pakaian itu lalu kututup, dan aku menyuruh anak-anak pamit dengan papanya. Kami pun keluar dari kamar, menuruni tangga rumahku yang berbentuk L. Lalu mereka masing-masing mengenakan sepatu. Di bawah, oma mereka telah siap mengantarkan kami sampai masuk ke dalam mobil. Seperti biasa, kami saling melambaikan tangan kepada oma,
sambil berkata, "Bye-bye, Ama." Di mobil dalam perjalanan ke sekolah, Gaby berkata, "Ma, jangan lupa ya nanti bikinin Bibi puding love." Mama jawab, "Oke bos, nanti pas pulang sekolah, pas Bibi buka kulkas pasti udah ada puding love-nya, oke?" Setelah kami tiba di sekolah pada pukul 7.20, aku mengantar Gaby dan Chelsea ke tangga depan sekolah. Gaby berkata lagi, "Ma, cium dulu." Seperti hari-hari sebelumnya, tanpa diminta pun aku selalu mencium Gaby dan Chelsea sebelum mereka masuk kelas. Tapi kata-kata "Ma, cium dulu" ternyata menjadi kata-kata terakhir Gaby kepadaku. Setelah aku mencium kedua anakku, mereka kemudian menaiki tangga, dan aku mengawasinya sampai mereka hilang dari pandanganku. Sejak Gaby naik ke kelas 3 SD dan Chelsea naik ke kelas 1 SD, aku tidak selalu mengantar mereka sampai di depan kelas, karena aku sering ditegur oleh guru-guru di sana untuk di-drop saja di bawah. Jadi, sejak Gaby naik ke kelas 3 SD dan Chelsea naik ke kelas 1 SD, aku mengganti tas troli mereka dengan tas ransel agar lebih ringan ketika dibawa menaiki tangga sampai ke kelas mereka masing-masing. Sejak kelas 3 SD pula, letak kelas Gaby semakin tinggi posisinya, yaitu di lantai 3. Seperti biasa, setelah mengantar mereka ke sekolah, aku langsung menuju kantor. Setelah membuka kantor pada pukul 8 pagi, aku ke pasar belakang untuk membeli cetakan puding pesanan Gaby. Kebetulan di belakang kantorku ada sebuah pasar kecil. Setelah itu, aku balik ke kantor dan browsing di Google mencari gambar-gambar food groups untuk tugas Gaby. Pukul 9:11, ponselku berdering. Itu adalah panggilan telepon dari sekolah Gaby. Mereka mengabarkan kepadaku bahwa aku harus datang ke rumah sakit secepatnya. Aku langsung menghubungi Papa Gaby yang belum sampai di kantor. Papa Gaby mengatakan kepadaku agar aku langsung pergi saja ke rumah sakit, tidak usah menunggunya. Takut kalau Gaby dalam keadaan gawat. Aku langsung berangkat dengan hati was-was dan sedikit lemas, serta hati harap-harap cemas. Di jalan, aku terus panggil-panggil Gaby sambil nyetir. "Bibi, kenapa Bi? Mama sayang Bibi. Tuhan tolong Gaby." Sayangnya, jalanan macet parah karena sedang ada peninggian jalan. Jadi, perjalananku serasa lama sekali. Dalam perjalanan, ponselku berbunyi lagi. "Miss, udah sampai mana? Langsung ke emergency room ya." Sampai di rumah sakit, aku langsung berlari ke emergency room. Saat aku tiba di emergency room, aku hanya melihat seorang guru UKS di sekolah itu yang sedang menemani Gaby, dan ia terlihat bingung. Sementara dokter sibuk mengupayakan pertolongan untuk Gaby. Gaby terbaring tak bergerak, dengan masih mengenakan baju renangnya. Topi renang dan kacamata renangnya masih terjuntai di telinganya. Terlihat banyak kantung-kantung penampungan yang berisi air kolam bercampur darah Gaby. Bibirnya sudah membiru. "Ya Tuhan, apa saya mimpi?" batinku bertanya. "Bibi, Bibi, kenapa Bi? Kenapa jadi begini Bi? Bangun Bi. Mama sayang Bibi. Mama sayang Bibi Bi."
Bi, bangun dong Bi, teriakku spontan sambil memeluk tubuh Gaby yang sudah terasa dingin. Kemudian Papa Gaby tiba dan langsung berteriak sambil menangis memeluk Gaby. Setelah beberapa menit dokter melakukan tindakan, tapi tidak ada hasil. Akhirnya dokter berbisik di telingaku. Yang sabar ya Bu, Gaby sudah nggak ada. Sebenarnya sejak sampai di rumah sakit tadi, Gaby sudah nggak ada. Kita tetap upayakan memberikan tindakan, tapi tetap nggak ada hasil. Sabar ya Bu. Pernyataan dokter tersebut kemudian dipertegas oleh surat keterangan dari rumah sakit itu, yang menyatakan bahwa Gaby tiba di rumah sakit pada pukul 9.12 dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi. Bagaikan mimpi di siang bolong rasanya, antara percaya dan tidak. Terjadi begitu saja di luar kemampuanku. Hatiku saat itu benar-benar hancur. Tapi, aku merasa ada dorongan dari dalam hatiku yang mengatakan bahwa Gaby tidak mati. Jiwa Gaby masih ada di sana dan mungkin sedang melihat kami, papa dan mamanya. Mungkin itu cara Tuhan untuk menguatkanku saat itu. Aku memeluk Gaby sambil membisikkan doa Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan, dan aku percaya. Aku yakin Gaby sudah aman bersama Tuhan. Namun saat itu, kesedihan tetap melandaku. Jauh, sampai ke lubuk hatiku yang paling dalam. Dan mungkin hanya Tuhan yang bisa memahaminya. Maafin Mama, Bi. Saat Bibi dalam sakratul maut, sampai meregang nyawa, Mama gak ada di samping Bibi. Saat itu Bibi pasti nyariin Mama. Bibi pasti sangat ketakutan. Sendirian. Bi, Mama udah beli cetakan pudingnya, Bi. Dan udah dapat gambar untuk tugas sains Bibi. Maaf ya, Bi. Mama agak lama sampai di rumah sakitnya. Jalanan macet banget, Bi. Itu juga sepanjang jalan Mama udah berisik klakson-klakson motor dan mobil di depan Mama. Supaya Mama bisa cepet sampai ke rumah sakit. Untung aja Mama gak sampai dimarahin orang karena klakson-klakson melulu. Di sepanjang perjalanan, Mama masih berharap Bibi bisa tertolong. Feeling Mama curiga kalau Bibi tenggelam. Mungkin saat Mama sampai di rumah sakit, roh Bibi masih bisa melihat Mama. Mungkin roh Bibi mau bilang sesuatu ke Mama. Tapi Mama udah gak bisa dengar Bibi lagi. Mama saat itu benar-benar gak habis pikir, Bi. Kenapa Bibi bisa sampai tenggelam? Mama heran, kenapa Bibi bisa sampai kehilangan nyawa begini? Hanya satu keyakinan Mama saat itu. Bibi anak baik. Pasti Tuhan akan memberikan tempat terbaik untuk Bibi di surga. Terima kasih. Bibi sudah jadi anak Mama yang hebat. Mama bahagia bisa jadi Mama Bi. Sampai nafas Mama yang terakhir, Mama akan selalu menyayangi Bibi. Mama harap saat Mama meregang nyawa nanti, Mama bisa ketemu Bibi lagi. Dan kita tidak akan pernah terpisahkan lagi selamanya. Selamat jalan, Bibi. Mama dan Papa akan selalu menyayangi Bibi. Mama dan Papa akan selalu bangga dan bersyukur kepada Tuhan sudah diberikan anak sebaik Bibi. Maafkan Mama dan Papa
bila kadang membuat Bibi sedih. Mama dan Papa akan selalu mendoakan Bibi sampai nanti kita berkumpul kembali dalam kerahiman Allah.